Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Indartina Febrianti, NIM 856532381, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 2 Filsafat Ilmu. Hari ini kita akan membahas hubungan timbal balik antar filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta peran penting dalam memperkuat dasar dan pengembangan dunia ilmu pendidikan. Kita akan membahas 4 poin utama yang menjadi inti dari topik ini. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dasar yang memberikan arah, prinsip, dan kerangka berpikir bagi ilmu pendidikan. Pertama, dalam hal eksistensi, sifat ilmu menjelaskan mengapa ilmu pendidikan itu ada dan apa tujuan kebenarannya, yaitu untuk memahami proses pembelajaran, pengembangan potensi manusia, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Tanpa landasan ini, ilmu pendidikan hanya akan menjadi sekumpulan aktivitas tanpa tujuan yang jelas. Kedua, dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu menetapkan kriteria apa yang disebut sebagai pengetahuan yang sah, metode yang sah untuk mempelajari masalah pendidikan, dan cara membedakan pengetahuan yang valid dengan pengetahuan yang tidak teruji. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak hanya berupa pengalaman atau pendapat semata, melainkan menjadi bidang studi yang terstruktur, teruji, dan memiliki dasar yang kuat. Ketiga, mengenai nilai-nilai, filsafat ilmu menentukan nilai-nilai apa yang harus dipegang dalam pendidikan, seperti keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan kemandirian berpikir. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam merancang program pendidikan dan cara mengajar dan interaksi antar pendidik dan peserta didik, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus dan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. 2. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Sebaiknya pendidikan yang dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai yang kuat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat ilmu. Melalui proses pendidikan, pengetahuan, konsep, dan teori yang dikembangkan dalam filsafat ilmu disebarkan, dipahami, dan dikembangkan lanjut oleh generasi berikutnya. Pendidikan juga menjadi tempat di mana gagasan-gagasan filsafat ilmu diuji, diterapkan, dan diperbaiki sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Ketika pendidikan berhasil membentuk orang yang berpikir kritis, reflektif, dan mampu menganalisis masalah, mereka akan mampu mengembangkan gagasan-gagasan baru, memperluas wawasan, dan bahkan mengubah atau memperbarui pandangan lama dalam filsafat ilmu. Dengan kata lain, pendidikan menjadi sarana penyebaran, pengembangan, dan penyempurnaan pemikiran filosofis yang menjadi dasar berbagai ilmu, termasuk ilmu pendidikan itu sendiri. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis dengan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 dimensi utama, yaitu membuat kita membedah dan memahami setiap masalah, termasuk masalah dalam bidang pendidikan. Ontologi berbicara tentang hakikat atau sifat dasar dari sesuatu. Dalam konteks pendidikan, ini membantu kita menjawab pertanyaan seperti apa hakikat manusia yang sebenarnya, apa hakikat proses pembelajaran, apa tujuan sesungguhnya dari pendidikan. Dengan memahami hakikat ini, kita dapat merumuskan tujuan dan arah pendidikan yang sesuai dengan sifat asli manusia dan proses pembelajaran. Epistemologi membahas tentang sumber sifat dan cara memperoleh pengetahuan.
Dalam pendidikan dimensi ini menjawab pertanyaan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang proses belajar dan mengajar. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk mengembangkan pemahaman peserta didik? Bagaimana kita membedakan pengetahuan yang sah dengan anggapan atau kepercayaan semata? Hal ini membantu kita memilih metode dan pendekatan pendidikan yang efektif dan berdasar pada pengetahuan yang teruji. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai, kegunaan, dan tujuan dari sesuatu. Dalam bidang pendidikan, ini menjawab pertanyaan, nilai apa yang harus diutamakan dalam pendidikan, apa manfaat dampak dari suatu kebijakan atau metode pembelajaran bagi masyarakat dan individu. Nilai apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Dimensi ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pendidikan tidak hanya didasarkan kepada kebenaran, tetapi juga pada nilai yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga, dimensi ini bekerja bersama untuk membantu kita menganalisis masalah pendidikan secara mendalam. Tidak hanya melihat dari pembukaan, tetapi memahami hakikat cara memahaminya serta nilai dan dampaknya. 4. Contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam berbagai aspek praktik pendidikan utama lain. Dalam kebijakan pendidikan, misalnya kebijakan yang menekankan dan membutuhkan karakter yang pengembangan potensi pendidikan berdasar pada pandangan aksiologi yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta pandangan ontologi tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan secara utuh. Kebijakan ini didasarkan pada epistemologi yang mengakui bahwa setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga metode dan program pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dalam kurikulum yang dirancang tidak hanya berisi materi pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai yang berdasar pada pemahaman tentang apa yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Aksiologi serta cara terbaik untuk menyampaikan dan memahami materi tersebut, epistemologi. Selain itu, kurikulum disusun sesuai dengan pemahaman tentang hakikat tujuan dan fungsi pendidikan itu sendiri atau ontologi. Dalam proses pembelajaran, guru yang menggunakan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bertanya dan menemukan jawaban sendiri, menerapkan prinsip epistemologi yang menganggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses penyelidikan dan pemahaman sendiri. Selain itu, interaksi yang didasarkan pada rasa hormat, keadilan, dan pengembangan kepribadian sesuai dengan prinsip aksiologi, serta pemahaman tentang hakikat hubungan antara guru dan peserta didik yang saling mengembangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.